Ada pasien HIV nih, kurus. Ini tangannya atrofis motor nih, mengecil. Ini lagi nih. Ini namanya kaheksia atau wasting syndrome. Nah, mesti kan tahu ini. Ini agak sulit ini. Mana proteinnya kurang? Pemirsa, media sosial digegerkan dengan munculnya rekaman CCTV Taufik Hidayat, pelaku penyekapan yang check-in bersama wanita di penginapan di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Orang-orang yang suka jajan, gonta-ganti pasangan, besar kemungkinan dia akan terkena penyakit yang sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Penyakit apa itu? Yaitu S-dia PIH. Dan Kang Deddy Mulyadi kaget, ada 2 orang perempuan yang minta dinikahi menjadi istri keempat. Ker kita jolek Kang Deddy, tujuh mending lelengohan keneh atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Serta dimanapun Baraya berada selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taufik Hidayat diketahui dia pernah check-in bersama seorang wanita. Hal ini terekam sebuah CCTV kamar hotel. Baik Baraya, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Silahkan. Pemirsa, media sosial digegerkan dengan munculnya rekaman CCTV Taufik Hidayat, pelaku penyekapan yang check-in bersama wanita di penginapan di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Beredar rekaman CCTV yang diklaim memperlihatkan sosok Taufik Hidayat berada di sebuah penginapan di kawasan Jatinangor, Kabupaten Bandung sebelum akhirnya kabur. Dalam rekaman tersebut, pria yang disebut-sebut sebagai Taufik terlihat melakukan proses check-in bersama seorang wanita. Hingga saat ini, keaslian rekaman maupun identitas orang yang terekam belum dapat dipastikan secara independen. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian yang mengkonfirmasi bahwa pria dalam video tersebut benar merupakan Taufik Hidayat. Video tersebut kini ramai beredar di media sosial dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Publik pun masih menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum terkait kronologi, lokasi, serta keterkaitan rekaman CCTV tersebut dengan kasus yang sedang ditangani. Melihat tayangan dari Taufik Hidayat tadi, saya jadi berpikir seperti ini Baraya. Pantas saja Taufik Hidayat tega berbuat aniaya terhadap Yupita. Ternyata terhadap dirinya saja, dia mau melakukan sesuatu hal yang beresiko tinggi, yaitu check-in bersama dengan wanita yang bukan pasangannya. Tentu saja ini memiliki banyak resiko, ya, di antaranya ialah bisa terkena penyakit yang berbahaya. Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini penyakit tersebut belum ada obatnya. Mari kita simak bagaimana bahayanya hal tersebut. Kita simak, silakan. Ciri-ciri atau tanda HIV, ya saya jelaskan, saya tegaskan lagi ciri-ciri atau tanda-tanda dari keluhan HIV. Nah, identiknya untuk HIV itu biasanya penurunan berat badan drastis, ya, yang mungkin tadinya 70 kilo, ya, kemudian menjadi 60 kilo, 50 kilo. Intinya turunnya nggak cuma sekilo 2 kilo, tapi langsung 5 kilo, 10 kilo turunnya, ya. Biasanya sampai kering, terontang, kayak cuma tulang-tulang doang. Nah, apa yang terjadi jika memang gejalanya seperti itu bukan lagi HIV, akan tetapi sudah masuk ke AIDS. Ya. Lalu bagaimana untuk masa primer atau sekunder dari HIV? Dan biasanya tanpa gejala kalau untuk HIV, terkecuali kalau misalnya memang punya keluhan kemaluan lainnya, punya keluhan kelamin lainnya seperti sifilis, raja singa, gonor, ya. Nah, itu memang biasanya mengalami keluhan keluar nanah pada bagian kemaluan, kemudian juga berlendir, kemudian juga ada yang mengalami luka lecet di bagian kemaluannya, ya. Kemudian muncul borok juga, kadang benjolan seperti jerawat atau bahkan lebih besar lagi seperti bisul yang kemudian pecah menjadi borok. Tuh, ya. Kemudian juga kadang muncul keluhan di bagian tenggorokan, tenggorokannya sering sakit, ya, sering radang tenggorokan. Ya, meski sebetulnya radang tenggorokan itu biasanya sih asam lambung, ya. Nah, atau juga mungkin punya keluhan bakteri lainnya yang tentunya bukan virus HIV. Nah, kemudian kadang juga mengalami bagian putih di bagian lidah. Memang putih di bagian lidah itu tidak harus itu HIV. Nah, yang pertama mungkin punya keluhan baru. Yang kedua ada ketidakcocokan dengan produk yang sedang digunakan.
Kemudian yang ketiga punya keluhan asam lambung juga putih sama lidahnya cuma agak kekuningan biasanya. Dan yang keempat adalah jelas dari HIV. Yang keempat gitu ya. Jadi itulah ciri-ciri sedikitnya HIV ya. Yang jelas identiknya itu penurunan berat badan, kadang flu aja itu nggak sembuh-sembuh, batuk susah, sulit buat sembuhnya karena sistem imunnya menurun ya, sehingga untuk lebih cepat ke sembuhnya itu sulit kayak gitu ya. Kemudian lagi ada kalanya juga mengalami bercak di bagian telapak tangan, sama seperti yang punya keluhan sipilis ya. Kemudian juga bercak tangan tidak hanya di tangan aja, tapi di telapak kaki juga kadang iya juga kayak gitu. Nah itu adalah salah satu tanda-tandanya. Namun semua itu tidak akan bisa secara akurat bahwa itu adalah keluhan HIV. Tetap aja biasanya harus tes darah ya. Jadi kalau misalnya sudah mencurigai adanya keluhan HIV, itu silakan bisa tes darah. Jangan sampai nunggu gejalanya muncul ya. Kayak contoh badan gampang cepet capek ya, karena sistem imunnya menurun ya, kemudian terjadi radang panggul atau radang sendi ya. Kemudian juga apalagi ya, gampang capek, kemudian flu nggak sembuh-sembuh, kemudian kalau batuk juga sulit buat sembuhnya, kalau ada luka juga sulit buat sembuhnya. Itu juga salah satu ciri-cirinya, namun itu tidak bisa dibuat patokan secara akurat bahwa itu HIV, karena sistem imun menurun juga tidak hanya dari keluhan HIV ya, misalnya dari punya keluhan paru, hepatitis ya. Jadi untuk memastikan yang namanya HIV itu tetap harus tes darah ya. Sekali lagi, kalau misalnya memang kakak sudah pernah berhubungan beresiko, maka silakan bisa tes darah ya. Nggak bisa berdasarkan ciri-ciri, meskipun ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satunya adalah untuk keluhan HIV ya. Jangan sampai yang namanya lidah itu putih sampai terjadi radang pada bagian mulut ya, sampai berjamur tidak hanya di lidah tapi di semua anggota mulut, bahkan sampai gusi juga itu terjadi luka. Itu jangan seperti itu namanya sudah AIDS lagi, sudah AIDS bukan HIV ya. Namun apa yang terjadi jika GO atau gonor atau sipilis ini juga ada selain hanya HIV ya, keluhan sipilis dan juga gonor itu akan mempermudah yang tadinya HIV menjadi AIDS. Jadi akan menjadi jalan keluhan HIV ini mempercepat menjadi AIDS. Jadi bukan karena keluhan GO, gonor atau sipilis itu yang kemudian tidak disembuhkan atau tidak dilakukan pengobatan kemudian menjadi HIV. Enggak ya, berbeda. Gonor ya gonor, sipilis ya sipilis, HIV ya HIV. Ya, jadi kalau misalnya HIV-nya memang tidak terjadi penularan, maka hanya akan menjadi gonor aja, sipilis aja, herpes aja, kondiloma acuminata atau kutil kelamin, ya hanya kondiloma atau kutil kelamin aja, nggak akan jadi HIV. Tapi kalau misalnya punya keluhan tersebut, itu akan mempermudah atau mempercepat yang tadinya HIV menjadi AIDS. Apa bedanya HIV dengan AIDS? Kalau HIV ya berarti virusnya aja, virusnya menginfeksi aliran darah, yang kemudian gejalanya belum muncul biasanya. Jadi kayak orang sehat biasa, normal, tapi sebetulnya virus HIV-nya sudah menyerang sistem imun, yang kemudian dibiarkan dalam jangka menahun, AIDS-nya muncul, kayak gitu, gejalanya muncul. Nah itu berarti sudah mulai masuk ke AIDS. Tuh ya, itu aja informasi dari saya untuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari keluhan HIV ya. Adapun mau tanya-tanya lebih lanjut, saya live rutin di TikTok. Nama TikToknya adalah Admin Denatur Indonesia. Sekali lagi, nama TikTok saya adalah Admin Denatur Indonesia. Saya follow akun ya, di akun ini saya cuma follow akun utama saya ya. Di akun ini kan saya cuma follow satu orang. Nah itu adalah akun utama saya. Saya sering live di akun utama tersebut. Jadi kalau misalnya kakak mau konsultasi, mau tanya-tanya, silakan saya live di akun tersebut. Cuma saya pisahkan untuk informasi HIV hanya di akun ini. Di akun utama itu biasanya saya paling cuma live aja kayak gitu ya. Itu aja informasi seputar mengenai HIV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa mencegah lebih baik daripada kita harus mengobati. Ada kejadian menarik, yaitu ada dua orang perempuan yang mengajak nikah Kang Deddy Mulyadi. Akan tetapi Kang Deddy Mulyadi menolaknya. Kalau ini terjadi kepada Taufik Hidayat, bisa dibayangkan ya reaksi Taufik Hidayat seperti apa. Untung saja yang diajak menikah itu bukan Taufik Hidayat, akan tetapi Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak tayangannya, silakan. Keur kita jole Kang Deddy. Nuju naon? Neng, periode ajis ke. Iya janda. Tapi janda. Enggak saya kawin sih aku akang. Mau jadi yang keempat. Keempat. Oh, karena dia mau hiji jajan. Aduh, teteh. Mending lelengohan keneh atuh. Dira milari caroge, nu kasep, nu beunghar, seueur teteh. Abdi mah can mikir-mikir, gak ada trauma. Bising direbut deui batur komo teteh meni garulis.
boro-boro kanu kaopat teh neangan hiji ge lieur mentak ge daripada lieur mending sorangan we bareng jeung niang masuk ngamek lamun nguping sim kuring bade gaduh istri deui teh pokona teteh sing sarehat sing seueur rezekina nya sing tetap bahagia. Untuk menguatkan kita agar kita bisa menahan dari godaan-godaan dari luar, alangkah lebih baiknya kita menyimak efek atau akibat jika kita tidak bisa menjaga diri. Kita simak sama-sama, silakan. Tengok nih ada pasien HIV nih, kurus. Ini tangannya atrofis semua otot nih, mengecil. Ini lagi nih. Ini namanya kaheksia atau wasting syndrome. Mesti kan tahu ini. Ini agak sulit ini. Mana proteinnya kurang. Tapi kebanyakan pasien-pasien HIV ini. Ya, kurus sekali ini. Sampai tulangnya nampak nih. Oh alah, kasihan. Penyakit tersebut bisa terkena kepada siapa saja yang suka gonta-ganti pasangan. Mengerikan sekali baraya. Alangkah lebih baiknya itu tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.